Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Saputra, NIM 11901045. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu tentang pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Langsung saja ke materi. Ada hal yang tidak wajar kita lupakan dalam menilai para pahlawan dari pemimpin-pemimpin pada masa lampau, yaitu mereka adalah putra-putra pada zamannya, bukan putra-putra pada zaman kita. Sedangkan dia tidak perlu mengikuti kita dan tidak dapat menembus kegaiban masa depan, supaya dia dapat melihat kita dan berbuat sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Di samping itu semuanya patutlah kita ingat dan tidak boleh dilupakan bahwa zaman kita bukanlah zaman yang terbaik. Dalam banyak hal sekiranya dapat merubah, kita akan merubah dan kita tidak sependapat tentang apa yang dipandang baik dan apa yang dipandang buruk pada masa sekarang. Dalam tabiat keprajuritan yang telah dikemukakan ada sesuatu yang dapat menjelaskan kepada kita bagaimana pandangannya tentang mawas diri dan introspeksi dan dalam pendirian yang diambilnya, karena bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi prajurit yang kuat apabila dia berhadapan dengan atasannya, maka pegangannya adalah melaksanakan perintah dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Umar bukanlah tidak mengetahui apa yang dikenal manusia tentang sifat kebesaran dan kemegahan, tapi dialah yang dapat mengetahui apa yang tidak diketahui mereka. Umar tidak perlu kebesaran dengan kemegahan itu, karena dia mengutamakan yang lebih tinggi dari itu dan lebih menunjukkan kehormatan pada hakikatnya. Dalam pemerintahan, Umar memiliki prestasi dalam bidang administrasi negara yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan, dan ia juga dicatat dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen, pos-pos militer di daerah perbatasan, mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad, meninggalkan istrinya, yaitu tidak melebihi dari 4 bulan. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlangsung 10 tahun lamanya, ia berhasil menaklukkan wilayah luar Semenanjung Arab, dan ia berhasil menaklukkan wilayah seluas 1.500.000 km persegi. Umar juga mendirikan beberapa lembaga pada masa pemerintahannya agar berlangsung lancar, aman, dan tentram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Randa. Di sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Langsung saja ke materinya. Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ada hal yang tidak wajar kita lupakan dalam menilai para pahlawan dan pemimpin-pemimpin pada masa lampau. Adalah putra-putra pemimpin zaman, bukan putra-putra zaman kita. Sedangkan dia tidak perlu memungkinkan adanya dan tidak menembus kegaiban pada masa depan, supaya dia tidak melihat kita dan berbuat sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Kemanusiaan tidaklah cacat karena sewaktu-waktu menyelahirkan dasar-dasar itu. Tetapi keadilan yang kemerdekaan, kedua-duanya adalah nilai kemanusiaan yang harus didahulukan atas dasar dan bentuk itu. Apabila kita telah mengenal keadilan dan jiwa dan intinya, maka tidaklah akan berbahaya terhadap keadilan atau bila diabaikan oleh prinsip-prinsip. Di samping itu, semuanya patut kita inginkan dan tidak boleh dilupakan bahwa zaman kita bahkan zaman terbaik. Dalam banyak hal sekitar dapat merubah kita akan berbuat, kita tidak mendapatkan tentang apa yang didapatkan baik dan
apa yang dipandang buruk pada masa sekarang. Di dalam tabiat keberjalitan yang telah dikemukakan ada sesuatu yang dapat dijelaskan kepada kita bagaimana pandangan yang tentang mawas diri, introspeksi dalam pendirian diambilnya karena bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi prajurit yang kuat apabila dia dihadapkan dengan atasannya, maka pengagangnya adalah melaksanakan perintah dan melaksanakan kewajiban dan sebaik-baiknya. Umar bukanlah tidak mengetahui apa yang dikenal manusia tentang sifat atau kebesaran dan kemegahan. Tetapi dia yang mengetahui apa yang tidak diketahui mereka. Umar tidak perlu membesarkan dan kemegahan itu karena ia mengetahui yang lebih tinggi dari itu dan lebih menunjukkan kehormatan dan kehakikatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani, NIM 119012440 dari kelas 2D Pendidikan Agama Islam, kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wabah besar yang menimpa masyarakat Arab pada masa Umar bin Khattab. Wabah besar yang menimpa masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu krisis Ramadah. Ramadah sendiri diambil dari situasi yang didapati pada masa tersebut, di mana pada masa itu tidak ada turunnya hujan yang menyebabkan tanah menjadi hitam. Hewan-hewan ternak banyak yang mati, serta manusia banyak yang terjangkit penyakit pada masa itu. Wabah pes pun muncul di negeri Syam yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia, sehingga perdagangan yang melalui negeri Syam pun terhenti. Pada saat terjadi Ramadah, manusia mengalami bencana tertimpa kelaparan yang disebabkan karena kemarau panjang. Pada masa Ramadah, hujan pun terhenti yang dapat menyebabkan sulitnya air pada masa itu dan menjadi dampak terhadap kegiatan pertanian. Saat terjadi krisis Ramadah, orang-orang Arab dari penjuru yang terkena dampaknya berbondong-bondong datang ke Madinah, hingga Madinah tidak lagi mampu menampung para pengungsi yang datang, dan Madinah merupakan kota yang terbatas sumber ekonominya sehingga tidak siap untuk menampung para pengungsi. Krisis ini pun tidak ada berhenti hanya sebatas bencana kekeringan, tetapi juga badai padang pasir yang terjadi pada masa itu menjadikan situasi semakin memburuk. Selain penyebab utama, yaitu tidak turunnya hujan dan mewabahnya penyakit pes yang menyebabkan aktivitas perdagangan antara Hijaz dan Syam terganggu. Perlu diketahui, Hijaz mendapatkan barang berupa bahan makanan dan pakaian merupakan dari Syam, sehingga ketika Syam terjangkit penyakit pes, maka Hijaz tidak dapat menerima makanan dan pakaian berasal dari Syam. Terdapat beberapa penyebab lainnya, yaitu terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Madinah sebelum terjadinya krisis sehingga tidak berjalannya kegiatan ekonomi di daerah asal mereka. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana parahnya krisis yang terjadi. Tidak turunnya hujan membuat tidak ada makanan bagi ternak yang menyebabkan ternak-ternak mati dan tidak ada yang bisa dijadikan konsumsi. Bahkan, masyarakat tersebut yang mata pencahariannya adalah menggembala dan beternak hewan datang berbondong-bondong ke Madinah untuk mencari bantuan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang membuat Umar semakin merasa sulit menangani krisis ini karena semakin banyaknya pengungsi, sedangkan pasokan makanan semakin berkurang. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Safitri dari kelompok 5, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya mendapatkan materi terakhir yaitu tentang terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan
menjabat sebagai khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas musyawarah dan keputusan para sahabat yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Setelah 3 hari Khalifah Umar bin Khattab wafat, para sahabat melakukan musyawarah dan dari ke-6 khalifah tersebut tidak ada satu pun yang mengajukan diri untuk dibaiat sebagai khalifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf keliling Madinah untuk menjumpai para sahabat dan meminta pendapat mereka. Kemudian pada malam hari, Abdurrahman bin Auf menjumpai Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bertiga bermusyawarah kembali tentang kekhalifahan ini. Setelah selesai, pagi itu kaum muslimin berkumpul di Masjid Nabi yang dihadiri oleh 6 kandidat, wakil kaum Muhajirin dan Ansor, dan pemimpin pasukan. Pagi itu, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di rumah diri pada pagi itu. Maka Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat itu ia berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Pratiwi dari kelas PAI 1D kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang kematian Khalifah Umar bin Khattab. Langsung saja, yaitu Umar bin Khattab pernah menceritakan keinginannya kepada Auf ibnu Malik bahwa ia ingin wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah dan di tanah Arab, yaitu tanah kekasihnya Rasulullah SAW. Umar pernah berdoa, "Ya Allah, berikan aku karunia kematian sebagai syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri nabimu." Ibnu Sa'ad Al-Tabarakat Nawat 331. Detik-detik akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab, beliau berjalan menuju masjid dalam keadaan cahaya bulan yang memancar ke arah wajahnya, yang menampakkan wajahnya tampak bercahaya. Sampai di masjid, para jamaah sudah ramai. Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan salat sunnah fajar. Saat kemudian suara muazin mulai melantunkan iqamah. Setelah itu, Khalifah Umar maju ke depan ke tempat imam, kemudian berkata, "Luruskan barisan kalian." Setelah barisan lurus, Khalifah Umar bin Khattab kembali berbalik ke arah kiblat. Waktu bergulir cukup lama, namun suara takbir sang khalifah belum juga terdengar. Ternyata telah ada yang menikam sang khalifah. Orang tersebut berada di saf pertama, tepat di belakang sang khalifah. Orang tersebut segera kabur dan menikam siapa saja yang berada di kanan kirinya, sehingga mengenai 13 orang laki-laki dan 7 diantaranya meninggal dunia. Umar seketika itu juga ambruk dan darah bersimbah membasahi jubah sang khalifah dan juga lantai mihrab. Umar yang tengah terkapar segera menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat, sementara orang-orang segera berhamburan meraih Umar. Setelah itu, Abdullah ibnu Abbas segera membopong Khalifah Umar ke rumahnya. Para jamaah yang lain juga ikut membopong Umar ke rumahnya. Setelah Umar mengetahui ia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar segera memanggil anaknya Abdullah ibnu Umar dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah untuk meminta izin agar jenazahnya dikebumikan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, dan Aisyah pun mengizinkannya. Umar lalu berwasiat kepada anaknya, yaitu Abdullah, "Wahai anakku, jika aku wafat,
Kuburkanlah aku, jadikanlah tanganmu membopong punggungku, letakkanlah tangan kananmu di atas keningku, sementara tangan kirimu di atas jakunku. Sesungguhnya jika terdapat kebaikan dalam diriku, kelak Allah akan meluaskan tempat untukku sejauh mata memandang. Namun jika aku tidak seperti itu, Allah akan menyempitkan tempat untukku sampai meremukkan tulang-tulangku. Janganlah engkau bawa para perempuan mengiringi jenazahku. Janganlah kalian menyucikan diriku sementara aku tidak seperti yang mereka sucikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semuanya. Lebih dari diriku, jika kalian keluar membawa jenazahku, hendaklah segera membawanya. Umar juga berpesan kepada calon khalifah penggantinya, jika salah satu dari kamu menjadi pemangku urusan umat ini, hendaknya tidak membawa kerabat-kerabatmu dalam urusan manusia. Hendaknya kalian semua menunaikan tugas dengan kalian bermusyawarah. Hal ini disampaikan oleh Ali kepada Ali, Utsman dan Sa'ad. Matahari mulai terbit, semesta mulai terang menderang, sementara nafas sang khalifah mulai perlahan-lahan menghilang dan terhenti. Pada pagi hari Ahad, awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi, sang khalifah Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.